Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ica Holid. Saya di sini bersama rekan saya Adi Prayitno. Di sini kami akan menjelaskan apa itu olahraga skateboard. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kan olahraga ini. Dan kami di sini akan mengupas tuntas mulai dari sejarah perkembangan sampai dengan peraturan yang ada di dalam skateboard. Maka dari itu, jika kalian ingin mengetahui, simak video kami berikut ini. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adit Praitno dengan NPM 2113051094. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah singkat olahraga skateboard. Jadi, skateboard ini pertama kali muncul di California, Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Sejarah berkembangnya skateboard di Indonesia mengalami masa yang dipenuhi suka dan duka jika dilihat dari grafik per tahun. Pada tahun 1970 sampai tahun 1990. Skateboard mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Skateboard semakin berkembang pada tahun 1997 yang ditandai dengan berdirinya skatepark baru di daerah Senayan di lingkungan Gelora Bung Karno atau GBK. Materi selanjutnya yaitu sejarah skateboard dunia. Skateboard pertama kali muncul pada tahun 1950-an di California Selatan, Amerika Serikat. Ketika itu, papan yang digunakan masih sangat sederhana dan biasanya menggunakan roda dari sepatu roda yang dibuat sendiri. Di era itu, California menjadi pusat permainan skateboard. Gang-gang belakang gedung pun banyak dimanfaatkan sebagai area bermain skateboard. Pada tahun 1959, untuk pertama kalinya skateboard muncul secara komersial dan mulai diperjualbelikan. Billy Ricard, seorang pemilik toko selancar LA, bekerja sama dengan Chicago Roller Skate Company membuat papan skateboard untuk dijual. Dari situ, skateboard menyebar ke negara bagian Amerika lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah skateboard di Indonesia. Di Indonesia, olahraga skateboard masuk pada tahun 1976 dan dibawa oleh anak-anak barat yang kuliah di Amerika dan pulang serta tinggal di Jakarta, tepatnya Menteng. Beberapa nama skaters pertama di Indonesia antara lain yaitu Arya Subiakto, Didi Arifin, dan Ardi Poli. Saat itu angkatannya Arya Subiakto, Didi Arifin, Ardi Poli. Setelah itu bermunculan komunitas-komunitas skateboard seperti Geng Polonia, Geng Monas, Geng Blok M Melawai, dan Geng Destroyed Bandung. Sejak itu perkembangan skateboard menunjukkan gejala positif. Selanjutnya, perubahan skateboard seiring perkembangan zaman. Skateboard pada awal penemuan skateboard pertama kali muncul pada akhir tahun 1940-an atau awal tahun 1950-an. Awalnya skateboard tidak seperti yang kita kenal sekarang. Itu lebih mirip dengan apa yang disebut scooter surfer dan seatbelt surfer. Pada awalnya, skateboard dibuat dengan cara memasang roda dari papan seluncur ke kayu datar sebagai platformnya. Pada tahun 1958, perusahaan pertama yang membuat skateboard secara massal adalah Roller Derby Skate Company. Skateboard pada periode awal ini biasanya terbuat dari kayu dan memiliki roda baja. Namun,
skateboard pada masa itu belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan selancar di jalanan. Selanjutnya, skateboard pada era pembaharuan. Pada tahun 1970-an, selama gelombang kebangkitan skateboard yang besar, teknologi dan desain skateboard mulai berkembang lebih jauh. Pada tahun 1970-an, Frank Nasworthy membuat ban skateboard dari bahan polyurethane atau yang disebut Cadillac. Dengan dibuatnya ban baru, skateboard tersebut membuat popularitas skateboard berkembang pesat pada perusahaan pabrik di California yang memodifikasi papan-papan skateboard. Selanjutnya, skateboard pada era modern. Skateboard di era modern bukan hanya sebuah alat olahraga, tetapi juga merupakan ekspresi kreatif, gaya hidup, dan budaya populer. Dalam perkembangannya, skateboard telah mengalami inovasi teknologi, desain, dan material untuk meningkatkan kinerja. Komunitas skateboard yang kuat menekankan inklusi dan keberagaman, sementara media sosial menjadi platform penting untuk berbagai keterampilan dan inspirasi dengan pengakuan skateboard dalam Olimpiade. Olahraga ini semakin mendapat perhatian global. Selain sebagai bentuk olahraga yang menantang, skateboard di era modern mencerminkan identitas unik, kreativitas, dan semangat komunitas yang kuat. Materi selanjutnya yaitu ukuran skateboard. Skateboard memiliki panjang sekitar 32 inci atau 81 cm dan lebar 9 inci atau 23 cm. Sebuah skateboard terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deck atau papan tempat pengendara berdiri. Kemudian truk atau konstruksi yang menempelkan roda ke deck, dan ada roda. Awalnya deck terbuat dari kayu, namun kemudian juga terbuat dari aluminium, fiberglass, dan plastik. Baiklah, selanjutnya adalah peraturan dari olahraga skateboard. Olahraga skateboard ini memiliki peraturan yang berbeda dibandingkan dengan olahraga yang lain. Olahraga ini memiliki peraturan sesuai dengan kompetisi yang dimainkan. Ada 2 jenis dalam olahraga ini, yaitu kompetisi skateboard taman dan kompetisi skateboard jalanan. Peraturan kompetisi skateboard taman yaitu dapat menampilkan berbagai peraturan yang berbeda dari kompetisi ke kompetisi, yang dimana peraturannya menyangkut dari aturan terpenting untuk park skateboarding di Olimpiade, yaitu pertama 2 babak, yaitu ada babak penyisihan dan final. Yang kedua, 5 juri menilai setiap putaran menggunakan skala poin 0 sampai dengan 100. Yang ketiga, skor tertinggi dan terendah untuk setiap putaran akan dihilangkan. 3 skor sisanya akan dirata-rata untuk menentukan skor skater untuk setiap lari. Yang keempat, pada babak pertama, 20 skater akan berkompetisi dalam kelompok beranggotakan 5 yang diundi secara acak. Yang kelima, 3 lari 45 detik per skater. Per putaran, skor tertinggi dari ketiga putaran dihitung sebagai skor akhir menuju kemajuan 8 skater keseluruhan teratas, apapun grupnya, maju ke babak final. Yang keenam, skor tidak terbawa dari babak penyisihan ke final. Yang ketujuh atau yang terakhir ada tiebreaker, di mana skater dengan skor tertinggi untuk lari terbaik kedua akan dinyatakan sebagai pemenang, dan seterusnya. Lalu ada peraturan kompetisi skateboard jalanan. Dalam kompetisi skateboard jalanan ini dapat menggunakan aturan yang berbeda tergantung pada acara tertentu. Di sini saya akan menjelaskan aturan terpenting untuk skateboard jalanan di Olimpiade. Yang pertama adalah 4 babak kualifikasi, perempat final, semifinal, final, 45 sampai 60 detik berjalan. Yang kedua,
2-3 round per skater kecuali babak final. Yang ketiga, ada format trik terbaik digunakan di babak final, di mana skater mendapatkan 5 peluang untuk mendapatkan trik terbaiknya. Yang selanjutnya, masing-masing dari 5 juri menilai lari pada skala 0,00 sampai dengan 10,00. Lalu selanjutnya ada skor juri tertinggi dan terendah dihilangkan. 3 sisanya dirata-ratakan untuk skor akhir. Selanjutnya ada teknik dasar skateboard. Ada 5 teknik dasar dalam olahraga skateboard, yaitu melaju, melompat atau ollie, kickflip, heel flip, dan air wall grab. Yang pertama ada melaju. Teknik atau cara bermain skateboard yang paling gampang yaitu ini. Tetapi faktanya memang belajar maju ke depan itu tidak semudah yang kelihatannya. Kalian harus punya keseimbangan yang baik dan berani untuk mendorong papan skateboard dengan satu kaki. Dan jika kalian sudah merasa bisa melaju dengan mulus, baru kalian bisa naik ke level belajar ollie. Lalu selanjutnya teknik melompat atau ollie. Ollie adalah cara bermain skateboard selanjutnya yang perlu kalian kuasai sebagai pemula. Caranya adalah kalian harus mengangkat papan dengan menghentakkan kaki kalian ke ujung papan sampai terangkat tinggi. Semakin halus atau effortless gerakan kalian, artinya semakin jago pula skill skateboard yang kalian miliki. Lalu selanjutnya ada kickflip. Secara simpel, cara melakukan teknik skate ini tuh gak jauh beda dari namanya. Tugas kita untuk melakukan teknik yang satu ini adalah membuat papan skateboard berputar dan kembali ke posisi semula lewat hentakan kaki. Kalian cukup berdiri di atas papan dengan meletakkan kaki kanan di depan membentuk sudut 45 derajat dan kaki belakang di ujung papan. Lalu tekuk lutut kanan, injak ujung belakang papan sampai terangkat tinggi. Gesekan ujung sepatu kanan kalian di atas papan kalian dan lompat saat papan kalian mulai terbalik. Selanjutnya ada heel flip. Nah, teknik heel flip ini mirip banget sama kick flip. Bedanya adalah putaran papan kita dikontrol oleh tumit, bukan kaki depan. Untuk sebagian orang, cara bermain skateboard ini tuh dianggap sedikit lebih mudah dibanding kick flip. Dan juga ampuh banget bikin kita kelihatan keren di mata orang lain. Dan yang terakhir adalah air wall grab. Untuk melakukan trik skate yang satu ini, kita harus meraih ujung papan dengan satu tangan saat melayang di udara. Kalau kita bisa mendarat atau landing dengan sempurna di atas tanah, itu artinya skill kita sudah terbilang jago untuk ukuran pemula. Lalu selanjutnya ada etika seluncur jalanan. Jadi di sekitar ini ada yang namanya etika seluncur jalanan, yang dimana para skateboard ini tuh nggak bisa semena-mena untuk memainkan olahraga ini di jalanan. Walaupun olahraga ini itu diperbolehkan untuk bermain di jalanan, tetapi ada aturan-aturan atau etika yang bersemayam di dalam olahraga ini, sehingga jika bermain olahraga ini di jalanan tetap aman. Yang pertama itu ada dilarang mengular. Mengular adalah saat kalian memotong di depan seseorang yang hendak mencoba suatu trik. Jika kalian bersama sekelompok teman, akan tercipta tatanan alami tentang siapa yang selanjutnya akan mencoba trik tersebut. Jadi, tidak ada yang serobot-serobotan. Lalu selanjutnya ada jangan tunjukkan ke orang lain. Jika seseorang mencoba trik yang sudah kalian kuasai, kalian tuh jangan mencoba trik yang sama di depannya untuk menunjukkannya. Lalu yang ketiga ada hati-hati terhadap mobil dan pejalan kaki. Menjaga kepala tetap berputar selalu penting saat bermain skating di jalan raya untuk menghindari cedera pada diri sendiri ataupun orang lain. Lalu yang terakhir tuh jatuh tidak apa-apa. Jatuh itu tidak bisa dihindari dalam bermain skateboard. Tapi kalian harus berusaha bangkit sesegera mungkin agar skater lain yang mencoba mendarat di tempat yang sama tidak akan menabrak kalian. Selain itu, ketika kalian terjatuh, kalian harus berteriak papan. Jika skateboard kalian mulai terguling sehingga orang lain dapat sadar dan menghindari cedera.
Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami jelaskan mulai dari sejarah sampai dengan peraturan-peraturannya. Dan dari yang kami jelaskan tadi, kami menarik sebuah kesimpulan, yaitu olahraga ekstrim skateboard dewasa ini sudah banyak dikenal dan diikuti oleh kaum muda Bali. Bahkan, skateboard dapat dikatakan sebagai gaya hidup yang dapat mempresentasikan kebebasan berekspresi. Gaya hidup skateboard yang inovatif dan unik dapat dengan mudahnya berkembang seiring dengan pengikut gaya hidup ini. Itulah presentasi dari kami. Sekian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.